Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa Malam Waalaikumsalam Pak. baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aja ya. Selamat malam, Pak. Kita mulai. Jadi ini pertemuan ke-13 nih. Pertemuan ke-13 sebelum nanti kita UAS. Kan ada 14 pertemuan, masih satu lagi. Mudah-mudahan masih keburu ya minggu depan ya. Kalau enggak ya kita cari waktu. Pertemuan ke-13 ini saya ingin menyampaikan beberapa petunjuk lah ya untuk mengerjakan nanti UAS-nya. Terus nanti pertemuan ke-14 kita gunakan untuk tanya jawab lah. Jadi kalau kalian masih bingung-bingung, nanti di pertemuan ke-14 itu kita akan coba tanya jawab mana saja. Silakan kalian kumpulkan dulu. Nah, saya sih merekomendasikan kalian memang mulai mengerjakan sejak sekarang. Masih ada waktu 2 mingguan lah untuk melengkapi untuk disubmit nanti di UAS. Jadi di UAS itu tidak ada ujian sama seperti kemarin ya. Hanya ada nanti pengumpulan makalah. Jadi pengumpulan makalahnya ini kalian melanjutkan dari yang bab 1, bab 2 sekarang di bab 3-nya. Nah, saya akan menjelaskan. Kalau untuk materi sepertinya sudah saya sampaikan semua. Bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah mencakup semua materi yang saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai 12. Gitu. Nah, nanti kalau kalian ada yang miss gitu ya, ada yang kelewat atau gimana nanti silakan dilihat lagi di materinya ya di GCR ataupun YouTube kalau kalian agak kesulitan gitu. Karena di GCR memang ternyata dibatasin juga ya. Dibatasin jumlah kuotanya gitu ya. Jadi makanya kalau YouTube kan unlimited. Nanti saya coba beberapa yang ini saya buatkan. Termasuk nanti mungkin panduan Mendeley. Ini saya harapkan kalian pakai Mendeley. Kalau kalian pakai Mendeley nanti untuk referensi, sitasi maupun daftar pustaka itu akan saya kasih bonus lah ya gitu ya. Nah nanti mungkin saya jelaskan juga seperti apa. Kemarin kan Mendeley itu sudah saya jelaskan. Tapi ketika saya lihat rekaman videonya lagi, ternyata share screen-nya itu nggak masuk gitu ya. Di saya sih muncul, tetapi di Words-nya itu di share screen yang saya munculkan itu hanya Words-nya saja. Padahal di saya muncul gitu ya. Bagaimana langkah-langkahnya. Makanya nanti saya mau ulangi lagi panduan Mendeley terutama untuk daftar pustakanya. Oke ya. Jadi sekarang kalau kemarin kita tetap membagi nih ya, membagi dua, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalian hanya meneruskan saja, hanya meneruskan apa yang telah kalian kerjakan di UTS. UTS kan kalian sampai di sini nih. Ya, ini untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau penelitian kuantitatif kemarin kalian sampai ini kalau nggak salah ya, bab 2 ya. Nah, bab 2. Ini udah jadi nih teori sampai kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian. Nah, untuk di UAS ini kalian mengerjakan bab 3. Jadi lanjutan nih. Jadi sequence ini nggak bisa berdiri sendiri. Kalian mengerjakan bab 3 harus koheren dengan bab 1 dan bab 2. Nah, di bab 3 ini sebenarnya ini kita bicara masalah penelitian kuantitatif dulu. Bab 3 ini kalian akan mengerjakan terkait dengan metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian adalah ya bagaimana metode kalian untuk intinya adalah mendapatkan data gitu ya. Metodologi cara, metode kan cara ya, cara mendapatkan data. Nah, ini terus data itu kalian mau apakan nih? Analisa, seperti apa nanti analisanya? Sampai nanti kalian uji juga datanya. Pengujian data ini masih ancangan gitu. Ancangan artinya datanya sendiri belum ada. Data sendiri nanti dikumpulkan di bab 4 gitu ya. Jadi metodologi penelitian ini
sifatnya masih bagaimana cara kalian mengumpulkan data. Setelah metodologi penelitian selesai, baru kalian masuk tuh ke mencari data collection, dicari itu. Tetapi kalian punya rancangan, kira-kira ini loh langkah-langkah cara saya mendapatkan data tersebut. Bab 4 nanti baru hasilnya. Kalian analisa ya setelah mendapatkan data. Gitu. Jadi bab 3 dulu, kalian terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, baru setelah dapat di bab 4 diolah datanya. Kira-kira seperti itu. Tapi kan kalian tidak melakukan pengumpulan data. Jadi cukup sampai bab 3 saja. Di bab 4 pun nanti saya sudah singgung-singgung sih di pertemuan saya sebelumnya ya. Ada misalkan bagaimana cara menganalisa data kualitatif, pakai apa saja gitu. Terus bagaimana cara pengujian hipotesa kalau sudah datanya didapatkan. Ini sudah saya jelaskan juga. Walaupun kalian sebenarnya nggak melakukan itu nanti di bab 4, tetapi kan ini metodologi secara menyeluruh ya, metodologi penelitian ini secara menyeluruh, jadi hasilnya itu juga sudah saya singgung. Kalau kalian masih belum terlalu mantap, silakan nanti kalian refer lagi ke bahan-bahan yang saya berikan gitu ya. Ini bahan-bahan saya nggak usah diupload ke ini ya, ke script apa gitu ya. Kemarin saya lihat di poin-poin slide share itu ada bahan kuliah saya tuh. Slide share ada bahan kuliah. Nggak tahu siapa yang upload itu. Ini sifatnya kan buat kalian saja gitu ya. Harus izin dulu ke saya kalau mau dimasukkan ke slide share yang publik itu gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang memasukkan gitu. Mohon nanti jangan di-upload seperti itu gitu ya. Jadi buat konsumsi kalian aja dulu. Karena kalau di publik itu kan nanti akan dibaca orang banyak juga yang sebenarnya ya belum kalau mau publish itu sih sebenarnya diperbaiki dulu gitu ya. Karena perlu perbaikan gitu. Itu ada nama saya lagi di situ. Kemarin ada tuh saya lihat di slide kok ada bahan saya masuk ke situ. Nah, ini buat konsumsi kalian saja ya. Nah, ini jadi kita bab 3 nih. Bab 3 ini semua sudah ya, kita ke kuantitatif dulu, sudah saya jelaskan. Kalian coba lihat lagi, pertemuan 1 sampai 11 itu, saya sudah menjelaskan bagaimana operasionalisasi variabel, populasi, sampel, kemudian jenis sumber metode pengumpulan datanya, apa saja, sampai metode pengujian datanya, seperti apa, dan metode analisanya. Ini metode cara menganalisa nanti ya, dan pengujian hipotesis. Belum dilakukan sebenarnya, tapi kira-kira metodenya, caranya seperti apa yang harus kalian lakukan. Ini coba kita lihat ya satu-satu ya. Saya recap lagi apa yang telah saya sampaikan. Jadi nanti kalian di bab 3 itu, nah ini bab 2 sudah ya. Bab 3 ini jenis, objek, dan subjek penelitian. Kalian harus jelaskan di sini. Ini sebenarnya penelitian apa? Harus jelas dulu di depan, karena masing-masing penelitian mempunyai paradigma yang berbeda. Jadi kalian harus mendefinisikan dulu di sini jelas apakah kalian penelitian kuantitatif, kualitatif, campuran. Karena masing-masing itu punya lingkup yang berbeda dalam metodologi pengumpulan data dan pengolahannya nanti gitu. Termasuk objek dan subjek penelitian. Objek penelitian itu ya variabel-variabel, harga saham, kualitas audit gitu ya. Dan kalau subjeknya itu adalah siapa yang dijadikan unit penelitian, bisa tempat, responden, informan, pihak-pihak lainnya. Ini ya, ini harus kalian jelaskan. Jadi di bab 3 nanti, 31 kalian jelaskan. Penelitian saya kualitatif berdasarkan perlakuan datanya, ini termasuk konfirmatori atau eksploratory, misalkan seperti itu ya. Terus variabelnya apa saja? Ini kita bicara masalah kuantitatif dulu. Variabel-variabelnya di situ, objek atau variabel, kemudian subjeknya. Ini harus kalian jelaskan dulu. Ini di poin 31. Setelah itu operasionalisasi variabel nih. Nah, jadi operasionalisasi variabel ini kalian sudah saya jelaskan juga ya. Kemarin di slide saya pertemuan keberapa saya agak lupa itu. Kalian setiap variabel yang kalian gunakan, misalkan X dan Y berpengaruh A dan B, A, B dan C berpengaruh terhadap D. Nah,
Ini A itu kalian tulis variabel A, B, C kan berarti variabel independen. Nah, variabel dependennya adalah D tadi. Jadi variabel independennya A-nya itu dijelaskan apa itu misalkan tadi harga saham. Harga saham adalah definition itu indikator. Indikatornya misalkan tadi harga saham adalah indikatornya adalah nilai saham yang muncul harian gitu ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Indikatornya itu ya. Kemudian skalanya apa? Nah, ini kalau yang pakai data sekunder. Kalau pakai data primer itu nanti ada dua ya. Sekunder itu kalian ngambil dari pihak-pihak lain yang udah jadi datanya kayak annual report, harga saham dari Bursa Efek Indonesia. Ada lagi nanti sekunder primer. Primer itu biasanya 3, observasi. Primer itu kalau di kuantitatif biasanya kuesioner. Jadi kalian memberikan kuesioner kepada responden. Misalkan tadi ini pengaruh motivasi belajar, motivasi belajar, kemudian motivasi belajar dan penghasilan orang tua terhadap IPK, misalkan gitu, misalkan ya. Nah, berarti penghasilan motivasi belajar itu kalian mengukurnya gimana? Motivasi belajar definisi dulu. Definisi berdasarkan penelitian sebelumnya, motivasi belajar adalah ya gitu ya, keinginan untuk sungguh-sungguh belajar, misalkan seperti itu. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ya kalian cari di situ pakai kuesioner. Misalkan satu, kehadiran. Kalau kehadirannya full, itu berarti motivasinya tinggi. Kedua adalah kedisiplinan, tadi kedisiplinan, kemauan gitu. Nah, ini kalian ukur, berarti indikatornya ada beberapa. Ini bisa berdasarkan penelitian terdahulu dari teori, baru skalanya. Skalanya ini kalau tadi pakai kuesioner biasanya skala Likert. Likert itu 1 2 3 4 5, setuju sampai sangat tidak setuju. Gitu, sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, ini yang kalian gambarkan di sini ya. Tapi kalau pakai data sekunder kayak tadi ya, misalkan pengaruh motivasi belajar dan penghasilan orang tua terhadap nilai IPK, terhadap IPK. IPK itu apa kalian dapat? Ya, IPK itu variabel dependennya ambil aja dari BAK misalkan, nilai IPK-nya. Itu kan berarti data sekunder. Kalian ambil sudah jadi dari pihak lain. Tapi kalau kalian pakai kuesioner itu pakai primer. Ini kalian masukkan nih di sini. Kira-kira apa gitu. Ini harus kalian jelaskan masing-masing variabelnya semua. Kalau variabelnya ada 5, ya 5 gitu. Biasanya variabel dependennya cuma 1 ya. X1, X2, X3, X4 dan Y gitu. Ini ya kalian masukkan. Kemudian populasi, unit penarikan sampel dan teknik pemilihan sampel ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan keberapa saya lupa. Jadi kalian jelaskan populasi saya adalah seluruh mahasiswa IBIK akuntansi tadi ya. Kalau kita masih pakai contoh penelitian yang tadi, pengaruh motivasi belajar dan penghasilan orang tua terhadap IPK mahasiswa. Nah, ini populasinya mana? Kalian jelaskan nih bagaimana nanti sampelnya dari 1.100 lah. Sekarang ini kita 1.100 mahasiswa akuntansi yang aktif. 1.100 sampai 1.400 lah, 1.400. Ini apakah mau ditarik semua kan nggak mungkin populasi. Jadi pakai sampel. Sampelnya itu berapa? Kalian cari pakai rumus Lovin, pakai apakah pakai probability, non probability. Ini lihat di slide saya nanti. Ini kalian harus jelaskan. Nah, sampai kalian dapat sampel size-nya. Misalkan pakai rumus Lovin dapat cuma 200 orang mahasiswa yang dijadikan responden. Itu harus dijelaskan di sini. Terus caranya bagaimana pemilihan sampelnya? Nah, ini juga apakah nanti pemilihannya itu dari 200 itu hanya datang ke kampus yang dilihat orang itu ya itulah yang saya ambil, atau berdasarkan stratified. Nah, stratified artinya di kelas ini kita ambil berapa, di kelas ini ambil berapa, di semester ini berapa gitu. Ini harus dijelaskan ya. Ini yang harus kalian jelaskan. Nih ada probability sampling, non probability. Ini ada semua sudah saya jelaskan di pertemuan saya sebelum-sebelumnya. Kemudian jenis sumber, ini saya bilang data primer sama data sekunder. Kalian jelaskan. Nah, biasanya kuesioner nih kalau kualitatif, kuantitatif. Data sekundernya ya data-data tadi saham dari Bursa Efek Indonesia, IPK dari kampus,
penghasilan orang tua ini agak sulit. Penghasilan orang tua kemungkinan besar kalian data primer karena akan kuesioner ditanya berapa penghasilan orang tuanya. Karena data sekundernya kalian susah. Beragam kan penghasilan orang tua kerjanya di mana-mana. Masa kita ngambil data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja kan nggak terpantau juga gaji-gaji orang tua mahasiswa gitu. Ini ya. Kemudian metode pengujian. Nah, metode pengujian ini kalian nanti pakai ada beberapa ya di sini ya. Ada uji validitas, ya, reliabilitas sama uji asumsi klasik. Uji normalitas, multikolenialitas, heteroskedasitisitas ini. Nah, ini harus kalian uji. Ini saya sudah jelaskan juga nih di ini ya. Jadi data-data nanti kalian cara mengujinya gimana nih? Kalian jelaskan aja kan datanya belum ada ya. Datanya belum ada. Saya akan menguji validitasnya, caranya begini gitu ya. Pakai rumus apa, reliabilitasnya juga seperti apa. Ini harus kalian jelaskan di sini. Ini masih teori di sini sifatnya. Pengujian data. Nah, pengujian data tadi ya sama ya. Ini double nih, sorry. 324 sini 325 sama ini. Baru setelah itu ya cukup sampai di sini. Tunggu saya lihat dulu di sini. Ini yang lama nih ya. Harusnya di sini ada pengujian hipotesis ya. Metode pengujian data 325 ini metode analisis dan data dan pengujian hipotesis. Nah, ini pengujian data ini terkopas ini yang lama nih, masih yang lama, sorry ya. 324 21 22 23 24. Nah, ini nanti saya ambil dari sini aja nih. Jadi jangan proskrip deh. Sebentar. Sorry. Ya, ini sebentar saya cek dulu apakah di sini. Oh, ini udah teknik penulisan. Kualitatif. Ya, nanti saya berikan yang terbaru ya. Ini yang masih lama nih. Intinya adalah di 23 ini sorry. Di sini ya, 3 ini masih sama 325. Ya, nanti saya coba cari yang terbaru ya. Intinya adalah di sini kalian nanti akan melakukan pengujian. Jadi pengujian data, kalau tadi di sini ini ya, ini metode pengujiannya itu ya tadi pakai reliabilitas, validitas sama asumsi klasik. Nah, analisa data di sini nanti kalian bagaimana cara menganalisanya. Kemudian juga nanti pengujian hipotesisnya. Hipotesisnya karena di bab 2 ini kan kalian sudah jelaskan ya, di sini ada hipotesis penelitian apa saja, H1-nya gitu, H2, nanti ada H3. Kalau jumlah hipotesanya 4 ya ada sampai H4. Nanti di sini cara pengujiannya. Pengujiannya bagaimana saja, pakai T-table, pakai signifikansi. Nah, metode analisa datanya nanti kalian juga harus jelaskan apakah nanti pakai regresi berganda gitu. Dan ini disesuaikan nanti. Nanti saya share yang terbaru ya. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif sini ya. Nah, ini kualitatif. Nah, ini kualitatif sama
bab 1, bab 2 kalian sudah kerjakan nih. Bab 1, bab 2. Sekarang di bab 3. Jadi sama, hampir sama ya, hampir nggak beda jauh lah kalau urutan-urutannya. Tetapi memang karena dari segi paradigmanya yang sudah berbeda, nanti bagaimana data itu didapatkan juga akan berbeda. Nah, bab 3 ini kalian lanjutkan, nanti kalian akan memberikan penjelasan terkait dengan lokasi dan waktu penelitian. Nah, jelaskan aja, kalian kan sudah tahu nih. Kalau tadi misalkan yang motivasi belajar dan penghasilan orang tua, pengaruh motivasi belajar dan penghasilan orang tua terhadap IPK. Nah, ini berarti di mana? Di kampus IBIK. Kapan kira-kira penelitiannya? Jenis, objek, dan sumber informan sama. Jadi kalau kalian tadi mau pakai penelitiannya sifatnya kualitatif, ini kualitatif ya. Misalkan kalian ingin mencari ya kualitatif itu tidak ada hubungan ya, pengaruh gitu. Kalian ingin mencari misalkan analisis terhadap IPK mahasiswa, itu udah cukup tuh kalau kualitatif. Nah, apa saja nanti? Ini nanti sifatnya jenisnya apa? Kualitatif. Objeknya apa? Objeknya yaitu tadi IPK mahasiswa. Nanti subjek informannya siapa? Mahasiswa IBIK gitu. Sama di sini ya, subjek informan. Nah, kenapa di sini tidak ada sampel gitu ya? Sampel karena nanti kalian tetap jelaskan ya sampel, tetapi dia lebih ke apa namanya? Lebih ke sampelnya itu lebih misalkan kalian ingin mencari banyaknya informan, kalian jelaskan saja misalkan ada snowballing sampel, ada kalian akan mengambil berapa orang di situ, jelaskan justifikasinya gitu. Jadi informan-informannya itu siapa saja. Jadi berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu sampel harus memang diukur secara statistik berapa kalian dari 1.400 itu mau ngambil ketika nanti jumlah sampelnya itu representasi terhadap populasi. Nah, gitu ya. Kalau di sini enggak, dia berapapun kalau udah saturation teori, teorinya sudah terpenuhi, ya sudah, nanti bisa dilakukan, nanti bisa kalau dari 1.400 kalian mau mengambil 30 saja sudah cukup sebenarnya. Kalau saturation teori artinya ketika kalian wawancara 10 orang, terus kemudian nambah lagi 11 udah nggak ada informasi baru yang kalian bisa terima gitu. Sama berulang gitu ya. Sudah cukup berhenti, itu namanya saturation theory. Gitu. Itu kalian harus jelaskan subjek informannya bagaimana, siapa saja, dan kira-kira nanti berapa orang yang akan dilakukan wawancara. Sama metode pengumpulan data juga, kalau tadi kan ada beberapa ya kuesioner, kebanyakan kuesioner. Tapi kalau di kualitatif ini kalian jelaskan wawancara, observasi, FGD, sama studi dokumenter. Ini kalian jelaskan mengapa alasan ini dipilih, nanti bagaimana cara wawancaranya, berapa orang, kapan, gitu. Itu ya. Terus metode analisis data. Nah, metode analisis data ini kegiatannya dianalisa. Nanti kalian mau pakai apa? Nah, ini kemarin juga sudah jelaskan, ada tematik analisis, konten analisis, taksonomik analisis, dan lain-lain. Ini yang kalian nanti akan lakukan apa namanya pemilihan ya, bagaimana data itu dianalisa. Baru kalian nanti menjelaskan bagaimana data-data itu bisa diuji. Jangan-jangan nanti jawabannya itu ngaco semua. Nanti kalian bisa lihat nih, apakah nanti pakai triangulation atau pakai ini, saya sudah jelaskan juga nih di beberapa slide saya. Itu ya, pakai validitas internal, ada transferability, reliabilitasnya bagaimana, objektivitasnya bagaimana, ini cara pengujian data kualitatif. Nah, setelah itu adalah jadwal penelitian. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti kalian akan menyelesaikan bab ini, 3 ini. Jadi kalian lanjutkan apa yang telah kalian kumpulkan nanti. Jadi kalian harus memberikan penjelasan di ini. Ini yang akan saya nilai ya. Tapi saya akan nilai secara keseluruhan. Ini kan kemarin sudah dikumpulkan juga ya. Ini saya ulangi, nanti saya akan menilai secara keseluruhan apakah koheren dari bab 1, bab 2, bab 3. Ini yang akan kalian lakukan. Ini masih ada waktu. Kalau sekarang tanggal 6, nanti mungkin 15 kan udah mulai UAS tuh. 15 sudah mulai UAS, berarti diperkirakan
kalau minggu kedua gitu ya, minggu ketiga kalian udah dapat itu masih ada waktu, nanti kalian kumpulkan di UAS itu dalam bentuk makalah upload. Gitu ya, tidak ada ujian, tapi kalian menyelesaikan. Mulai dari sekarang lah. Nah, kalau kalian bisa menulis sekarang, nanti di pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, coba kalian bisa bertanya lah, bertanya saya kesulitannya di mana gitu. Masih ada yang belum jelas, misalkan di metode analisis data untuk kualitatif, apa tuh tematik analisis, itu nanti kita bisa diskusikan di pertemuan terakhir. Seperti itu. Baik, selesai ya. Ini ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nanti saya rekaman videonya, saya akan coba upload lagi, upload di YouTube aja supaya gampang diakses nanti. Itu kalian bisa pelajari lagi. Ada pertanyaan? Cukup ya? Masih ada satu pertemuan lagi, nanti kita bisa diskusikan. Tapi kalian sudah bisa mulai mengerjakan bab 3. Nah, di buku panduannya ini nanti kayaknya masih yang tadi saya share itu yang masih yang lama. Nanti saya coba cek lagi yang terbaru. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan ya. Nanti saya